Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wal azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Shadaqallahul adzim. Pemirsa atau pendengar dimanapun berada, pada hari yang bahagia ini marilah kita menyimak tausiah mauidhah hasanah, kajian Islam tentang Ramadan Tarbiyatur Ruhani. Para ulama menyatakan bahwa bulan Ramadan juga dikatakan Syahrul Madrasah atau namanya yaitu Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Karena berpuasa adalah mendidik pribadi-pribadi manusia, di mana pribadi manusia ini berpusat terutama ada di dalam hati manusia. Oleh karena itu kepada pemirsa pendengar dimanapun berada, marilah kita menggunakan momentum pada bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mendidik jiwa kita rohani, dua roh, yang namanya an-nafs, yang kedua namanya ar-ruh. Ada dua sifat yang berbeda tetapi sebenarnya saling mendukung. Karakteristik jiwa yang dinamakan an-nafsu adalah bersifat ofensif, menyerang, sementara ruh adalah bersifat defensif, bertahan. Di Al-Quran Allah menggambarkan surat Al-A'la, surat As-Syams. Di dalam surat As-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa punya karakteristik yang pertama, jiwa cenderung untuk berbuat fujur dan juga jiwa cenderung berbuat takwa. Kenapa di sana disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Ternyata jiwa yang bersifat ofensif cenderung kepada fujur, yaitu melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu di sini tarbiyatur ruhani, bahwa pendidikan jiwa sangat penting apalagi di momen di bulan Ramadan ini. Begitu juga jiwa yang mengajak kepada takwa harus kita didik, harus kita bina supaya iman kita di dalam menjalankan nilai-nilai ibadah selama Ramadan ini adalah benar-benar ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan atas dasar iman dan juga ihtisaban, dimanage dengan baik, ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut, baik yang sekarang maupun juga sebagai antisipasi pada masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu bahwa tarbiyatur rohani yang pertama di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita meluruskan niat kita di dalam mengamalkan ibadah puasa yang didasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan puasa kita yang didasarkan iman kepada Allah, maka yang kedua akan muncul di dalam ruh kita, jiwa kita, yaitu sifat ikhlas. Apa yang kita kerjakan murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga akan muncul juga sifat-sifat sabar, akan muncul sifat kasih sayang, akan muncul sifat menerima qanaah. Dan inilah yang dibutuhkan di dalam bulan Ramadan adalah mendidik jiwa manusia. Mengapa berpuasa tidak makan, tidak minum, dan juga lebih penting lagi menahan hawa nafsu, menahan amarah, memanage jiwa yang baik. Bahkan lebih meningkat lagi, puasa kita adalah puasa yang jiwanya selalu hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, dimanapun berada, marilah kita menggunakan momen puasa ini adalah puasa yang bisa mendidik jiwa kita, yaitu terutama dari yang fujur menjadi yang takwa. Yang kedua, bahwa ruh adalah bersifat defensif.
Artinya di sini apabila jiwa kita adalah jiwa yang takwa, maka ruh juga menjadi ruh yang takwa, dalam arti ruh akan tetap bersih, akan tetap suci. Sebab bagaikan cermin. Kalau di situ cermin kotor, maka ruh juga menjadi kotor. Apabila jiwa bersih, maka ruh menjadi bersih. Kerjasama jiwa yang bersih dengan ruh yang bersih, caranya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan, yang imanan wa ihtisaban, yang kedua adalah wa dzakara asma rabbih fasholla. Selalu mengingat Allah dan juga mengerjakan ibadah-ibadah salat di bulan Ramadan ini. Selain salat yang wajib, rawatib, salat sunnah-sunnah yang lainnya, dan juga implementasi dari kita mengerjakan ibadah selama Ramadan, akan muncul akhlakul karimah, akan muncul nilai-nilai sosial, akan memiliki kepekaan kemanusiaan, akan kita saling berbagi kepada kita, baik dengan lisan berupa perkataan, berupa perbuatan dengan gotong royong, maupun juga berupa dengan harta jika kita memilikinya. Pendengar yang berbahagia, disinilah maka bagaimana hakikatus syiyam fi syahri Ramadan. Kita harus memahami hakikat kita berpuasa di bulan Ramadan. Bukan sekedar hanya berpuasa menahan dari haus, menahan dari makan, lapar, tetapi juga meningkat. Kita mampu menahan hawa nafsu sebagai tarbiyatul rohani, sehingga jiwa kita akan menjadi jiwa yang bahagia. Qad aflaha man tazakka. Ya, sungguh berbahagia orang yang jiwanya bersih. Dalam ayat lain juga dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jiwa yang bersih, jiwa yang bahagia, jiwa yang kotor, jiwa yang akan membelenggu diri kita sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh sebab itu marilah momen puasa syahrul Ramadan sebagai syahrul madrasah, sebagai syahrul tarbiyah, menjadikan pendidikan secara personal ada di dalam jiwa kita. Pada dasarnya adalah pendidikan yang sebenarnya. Sebab manusia punya dua potensi dalam pendekatan psikologis, ada faktor endogen, ada faktor eksogen. Faktor endogen yang muncul dari tabiat kita, watak kita, tetapi juga bisa kita menyesuaikan diri dengan watak lingkungan yang dinamakan eksogen. Manusia yang sehat, manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Manusia yang berpuasa kemudian bisa sehat secara jasmani dan juga rohani adalah manusia yang mampu menyesuaikan diri kita dengan lingkungannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya kepada pemirsa dan pendengar, serta mohon maaf atas kekurangan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan isi tausiah dari MUI ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.